Bismillah, perkenalkan nama saya Oktavian Dwi Santosa, NIM 1902793, dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal algoritma dan pemrograman materi perulangan. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan soalnya. Seperti yang dapat kita lihat ya di layar. Di sini ada soal level dasar, kemudian ada soal level menengah, dan ada level mahir, soal level mahir. Nah, untuk soal level dasar kita mulai yang nomor 1 ya. Buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan bilangan dari 1 sampai dengan N, di mana N diinput dari alat masukan, dan N-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 1. Berarti N-nya tidak boleh 0, tidak boleh negatif, harus bilangan bulat positif. Baik, kita lihat source code-nya. Di sini ada, pertama deklarasikan variabel-variabelnya. Kemudian kita tulis perintah masukannya, dan kita tulis juga prosesnya, yaitu proses perulangannya. Di sini kan tadi persyaratannya N itu harus lebih dari atau sama dengan 1 N itu ya. Maka kita melakukan percabangan jika N kurang dari 1, kita akan komputer akan mencetak di layar yaitu masukan tidak valid. Namun jika N-nya lebih dari atau sama dengan 1, akan masuk ke percabangan yang ini, yang else ini. Setelah masuk percabangan, kita lakukan perulangannya. Nah, kita setting I-nya sama dengan 1, karena kita akan mencetaknya dari 1 mulainya. Setelah itu, setelah I-nya disetting sama dengan 1, si I, nilai I itu akan diperiksa apakah kurang dari atau sama dengan N. Jika iya, maka dia akan masuk perulangan dan melakukan perintah yang ini, printf %d, di mana %d-nya itu adalah bilangan dari I itu sendiri, yang sekarang, I yang sekarang, yaitu 1 kan kita mulainya. Terus akan diulang sampai dengan setelah mencetak ini, maka I-nya akan ditambah. Setelah I-nya ditambah, I-nya akan diperiksa lagi. Kan tadi I-nya 1 ditambah 1, sekarang 2. Apakah 2 kurang dari N, kurang dari atau sama dengan N gitu ya. Misalnya N-nya 5, berarti kan 2 kurang dari sama dengan N. 2 kurang dari sama dengan 5. Dia akan masuk lagi, kemudian mencetak lagi. Seperti itu. Untuk eksekusinya, dapat kita lihat sebagai berikut ya. Di sini. Menampilkan bilangan dari 1 sampai dengan N. Tadi misalnya 5. Nah, yang keluarkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Untuk soal nomor 2. Buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan bilangan dari batas awal ya. Kalau tadi kan dari 1, sekarang dari batas awal sampai dengan batas akhir yang diinput dari alat masukan. Lalu ada ketentuan lagi, batas awal itu harus kurang dari atau sama dengan batas akhir. Dan berupa bilangan lebih daripada 0. Bilangan positif yang lebih daripada 0 kan. Langsung kita lihat di source code-nya. Seperti biasa, seperti sebelumnya, deklarasikan variabelnya, kemudian perintah masukannya, dan barulah diprosesnya. Kita lakukan percabangan dulu untuk memeriksa apakah batas awal kurang dari 1, atau batas akhir kurang dari 1, atau batas awal lebih besar daripada batas akhir. Jika semua ini terpenuhi, jika salah satu dari ketiga ini atau tiga-tiganya justru terpenuhi, maka akan dicetak masukan tidak valid. Seperti itu. Karena kita kan berharapnya batas awal itu kurang dari atau sama dengan batas akhir, dan batas awal maupun batas akhir itu harus lebih daripada 0. Nah, di sini jika tidak terpenuhi, yang persyaratan ini tidak terpenuhi, masuk sini ke else, ke percabangan else, lalu diulang, lakukan perulangan. Di mana I-nya sama dengan batas awal kan ya. Lalu dicek I yang sekarang apakah masih kurang dari batas akhir. Misalnya batas awalnya 1, batas akhirnya 5 seperti tadi ya. Maka I sekarang kan sama dengan batas awalnya 1. Berarti 1 kurang dari batas akhirnya 5. 1 kurang dari 5 terpenuhi. Dia akan masuk dan mencetak. Seperti itu, hampir mirip seperti yang tadi. Mari kita lihat contoh eksekusinya. Ini dia. Misalnya tadi 1, kemudian 5. Nah, kan dia ditampilkan 1 sampai dengan 5. Seperti itu.
Nomor 3, buatlah algoritma dalam bahasa C mengulang menuliskan teks "Saya senang belajar bahasa C" sebanyak N kali dengan nilai N yang akan dibaca dengan scanf menggunakan perulangan for. Seperti itu. Di sini kita lihat source code-nya. Nah, yang ininya seperti biasa, deklarasikan, kemudian tulis perintah masukannya, lalu perulangannya seperti ini. Pertama, kita atur I-nya sama dengan 1. Lalu diperiksakan apakah I kurang dari masukannya. Kurang dari sama dengan masukannya. Jika iya, dia akan mencetak "Saya senang belajar bahasa C". Setelah dicetak, I-nya akan bertambah 1. Kemudian diperiksa lagi. Seperti itu sampai sama dengan masukan. Sama dengan N, sama dengan masukan. Di sini dapat kita lihat contoh eksekusinya ya. Nah, menampilkan teks "Saya senang belajar bahasa C" misalnya 10 kali. Nah, berapa nih kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, betul, 10 kali. Seperti itu. Lalu yang nomor 4, buatlah algoritma dalam bahasa C. Tulislah program untuk menampilkan anak ayam. Contohnya, inputkan anak ayam 10 misalnya ya. Outputnya akan menjadi anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Lalu sampai anak ayam turun 1, mati 1 tinggal induknya. Berarti kalau di sini, yang soal nomor 4 itu, nanti itu I-nya dilakukan pengulangan 1 nilai. Nilainya dikurangi 1 I-nya itu ketika di perulangannya. Dapat kita lihat di contoh source code-nya nih langsung. Nah, langsung saja ya ke perulangannya ya. Di sini perulangannya itu adalah kita atur nilai I-nya dari inputan usernya dulu, yaitu dari nilai anak ayamnya dulu. Tadi kan misalnya anak ayamnya 10, maka I-nya disetting dari 10 dulu, I-nya sama dengan 10. Kemudian 10 diperiksa apakah masih lebih daripada 0 ya. Apakah 10 itu masih lebih daripada 0? Jika terpenuhi, dia akan masuk ke sini kan. Nah, di sini ada variabel J. Variabel J itu nantinya akan bernilai I yang sekarang dikurangi 1. Tujuannya buat apa? Tujuan variabel J itu untuk dijadikan kondisi percabangannya. Jika J-nya lebih daripada 0, itu artinya yang dicetak itu seperti ini perintah untuk mencetaknya. Anak ayam turun sekian, mati 1 tinggal sekian. Di mana persenda-persenda ini tuh I dan J. Nah, J itu yang tinggalnya, sisanya itu yang disebut variabel J itu untuk menampilkan sisanya itu tinggal sekian. Nah, jika J-nya 0, sisanya 0, maka yang ditampilkan itu anak ayam turun sekian, mati 1 tinggal induknya, bukan tinggal sekian. Seperti itu. Dapat kita langsung lihat saja di eksekusinya ya. Menampilkan anak ayam 10. Nah, dapat lihat kan, mirip kan? 10, 9, 9, 8, 8, 7. Nah, ketika dia 1, mati 1 tinggal induknya, karena sisanya kan sudah 0. Sudah, nomor 4, langsung ke nomor 5. Buatlah algoritma dalam bahasa C. Tuliskanlah sebuah program yang membaca sebuah nilai. Nilainya nilai N ya. Kemudian menuliskan hasil penjumlahan deret tambah dari nilai tersebut. Mulai dari 1 sampai N. Kemudian ditulis hasilnya juga. Contohnya seperti ini. Jika 1, maka sama dengan 1. Jika 2, seperti ini, dan seterusnya. Dapat kita lihat di source code-nya. Seperti biasa di setting dulu ya. Kemudian baru masuk ke perulangannya. Di perulangannya kita tuliskan I-nya sama dengan 1 inisiasinya itu ya. Kemudian dicek apakah kurang dari masukan, kurang dari atau sama dengan masukannya nilai I itu. Jika iya, maka masuk ke dalam sini. Kemudian nilai total yang asalnya kita atur sebagai 0 akan ditambah dengan nilai I ya. Nilai total itu sama dengan nilai total yang sekarang ditambah I. Seperti itu. Ini kan nilai total yang akan sekarang ini. Nilai total yang sekarang sama dengan nilai total yang sebelumnya ditambah dengan I. Seperti itu. Nah, setelah
I, setelah nilai totalnya ditambah dengan I, kemudian kita masuk percabangannya. Jika I-nya kurang dari N, maka cetaknya seperti ini, persen D dan lambang tambah, di mana persen D-nya itu akan mencetak I-nya. Jika tidak terpenuhi, artinya I-nya lebih dari atau sama dengan N, akan mencetak seperti ini, persen D sama dengan persen D, di mana yang persen D pertama itu untuk I-nya, yang kedua untuk totalnya. Dapat kita lihat di eksekusinya. Nah, di sini misalnya tadi kan ada ya nilainya 4, N-nya 4, coba. Hasilnya kan hampir sama. Hasilnya itu kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Nah, seperti itu. Baik, cukup sekian untuk yang soal level dasar. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih. Stop.